Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya Rabiatul Adawiyah akan membahas identitas nasional dan integrasi nasional. National identity berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri. Nasional, nation atau disebut bangsa. Sehingga identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Setiap bangsa memiliki identitasnya masing-masing. Apabila mendengar kata barat, tergambar masyarakat yang individualis, rasional, dan berteknologi maju. Apabila mendengar huruf kanji, tentu kita ingat negara Jepang dengan masyarakat yang berteknologi maju, namun tetap melaksanakan tradisi ketimurannya. Bagaimana dengan Indonesia? Orang asing yang datang ke Indonesia biasanya akan terkesan dengan keramahan dan kekayaan budaya. Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan dibanding negara yang lain. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. Negara tropis yang hanya mengenal musim hujan dan panas. Negara yang memiliki banyak suku, tradisi, dan banyak bahasa. Itulah keadaan Indonesia yang bisa menjadi salah satu ciri khas yang membedakan dengan bangsa yang lain. Faktor-faktor yang membentuk identitas. Ada dua faktor penting dalam pembentukan identitas yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Sedangkan faktor kondisional adalah keadaan yang memengaruhi terbentuknya identitas tersebut, seperti sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat. Contohnya dari sejarah, apabila bangsa Indonesia pada saat itu tidak dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang, bisa jadi negara Indonesia tidak seperti yang ada pada saat ini. Bangsa Indonesia memiliki karakter khas dibanding bangsa lain, yaitu keramahan dan sopan santun. Keramahan tersebut tercermin dalam sikap mudah menerima kehadiran orang lain. Orang yang datang dianggap sebagai tamu yang harus dihormati. Sehingga banyak kalangan bangsa lain yang datang ke Indonesia merasakan kenyamanan dan kehangatan tinggal di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sistem kemasyarakatan secara umum di sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah sistem Gemeinschaft, yaitu disebut juga dengan sistem paguyuban, sistem masyarakat sosial bersama. Suatu sistem kekerabatan di mana masyarakat mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan kelompok etnisnya. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan membuat perkumpulan-perkumpulan apabila mereka berada di luar daerah. Misalnya ketika kuliah di Yogyakarta,
maka ada Persatuan Mahasiswa Kalimantan, Persatuan Mahasiswa Papua. Ikatan emosional yang terbentuk ketika mahasiswa itu berada di luar negeri bukan lagi ikatan kesukuan tetapi ikatan kebangsaan. Masyarakat Indonesia jika berada di luar negeri biasanya mereka akan membuat organisasi paguyuban Indonesia di mana mereka tinggal. Inilah ciri khas bangsa Indonesia yang bisa membangun identitas nasional. Nasional dalam hal ini adalah dalam konteks bangsa. Sedangkan dalam konteks bernegara, identitas nasional bangsa Indonesia tercermin pada bahasa nasional, bendera, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara, Garuda Pancasila, dan lain-lain. Identitas nasional dalam konteks bangsa, masyarakat Indonesia cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas, sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius, humanis, menyukai persatuan dan kekeluargaan, suka bermusyawarah dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Itulah watak dasar bangsa Indonesia. Unsur-unsur identitas nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3, yaitu pertama identitas fundamental, yaitu Pancasila, yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Kedua, identitas instrumental yang berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia. Kemudian ada bendera negara. Sang merah putih sebagai bendera negara, warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bendera negara. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda Kedua. Identitas alamiah. Ada negara kepulauan, Indonesia terdiri dari berbagai pulau sehingga adanya pluralitas suku. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang dari 300 dialek bahasa. Kemudian ada budaya, bahasa, serta agama dan kepercayaan. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Konghucu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Tetapi sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan. Sehingga bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Saudara-saudari yang berbahagia, semoga tetap semangat mengikuti topik ini. Sekarang kita akan membahas tentang integrasi nasional.
Apa ya hubungan antara identitas nasional dengan integrasi nasional? Tadi disebutkan salah satu identitas nasional Indonesia yaitu adanya pluralitas, baik dari segi suku bangsa, ras, budaya maupun teritorial dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Kemajemukan ini bisa menimbulkan dua hal. Pertama, kerugian dan kedua, keuntungan. Pertama, adanya kelemahan yang ditimbulkan dari keadaan ini adalah dengan mudahnya bangsa kita diprovokasi, dipecah belah, sehingga bangsa kita mudah mengalami konflik sosial di masyarakat, baik konflik vertikal maupun konflik horizontal. Bangsa kita dikuasai dan dijajah oleh bangsa Belanda. Salah satu faktornya adalah mudahnya bangsa kita diadu domba antara satu dan lainnya dengan dulu nama politiknya yaitu divide et impera. Nah, kedua, kita akan mendapat keuntungan dari pluralitas ini, yaitu dengan adanya pluralitas, salah satunya adalah sumber daya ekonomi dan adanya budaya yang tidak terbatas. Nah, agar Indonesia tetap mendapatkan keuntungan dan dapat menghindari kerugian tersebut, maka perlu adanya integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik, seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan, maupun kerugian mental, spiritual, seperti perasaan takut, khawatir, cemas, bahkan juga adanya tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara yang mestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Oleh karena itu, mari kita upayakan untuk menciptakan integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional berdasar dari dua kata, integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris. Integrate artinya menyatu padukan, menggabungkan atau mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation yang artinya bangsa. Jadi ada dua makna integrasi nasional. Secara politis, integrasi nasional berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis, integrasi nasional berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Pada intinya, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Integrasi nasional dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada di antara elit dan massa, atau antara pemerintah dengan rakyat. Jadi, integrasi vertikal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat. Integrasi nasional dalam dimensi yang demikian biasa disebut dengan integrasi politik. Kedua, dimensi horizontal.
Dimensi horizontal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, baik perbedaan wilayah, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan lainnya. Jadi, integrasi horizontal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan antar kelompok dalam masyarakat. Integrasi nasional dalam dimensi horizontal ini disebut dengan integrasi teritorial. Pengertian integrasi nasional mencakup baik dimensi vertikal maupun dimensi horizontal. Dengan demikian, persoalan integrasi nasional menyangkut keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta keserasian hubungan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan latar belakang perbedaan di dalamnya. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari keduanya. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam perjalanan membangun kehidupan bernegara ini, kita masih sering dihadapkan pada kenyataan adanya konflik antar kelompok dalam masyarakat, baik konflik yang berlatar belakang kesukuan, konflik antar pemeluk agama, konflik karena kesalahpahaman budaya dan semacamnya. Hal itu menunjukkan bahwa persoalan integrasi nasional Indonesia sejauh ini masih belum tuntas dan perlu terus dilakukan pembinaan. Setiap masyarakat di samping memiliki potensi integrasi, juga memiliki potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta kesepakatan tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat, seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan kepentingan, adalah menyimpan potensi konflik. Terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang sulit